Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kebaikan selalu ada bersama kita. Amin. Kawan, kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen kinerja PNS. Di bagian pertama ini, saya akan sharing berkaitan dengan gambaran umumnya dulu ya, agar nanti kalian lebih mudah mempelajarinya. Dan untuk contoh penerapannya, baru akan saya share di video berikutnya. Tapi, seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini selengkapnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga mengamanahkan agar penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Peraturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Peraturan pemerintah ini mengatur antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian kinerja pegawai, serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai. Amanah Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, ketentuan teknis tentang penilaian kinerja PNS tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Dan berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman sistem manajemen kinerja PNS yang dapat memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan begitu, penilaian kinerja dapat dilakukan secara adil dan objektif sehingga dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan dan kohesivitas pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah, dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut penilaian kinerja yang tepat. Kawan, beberapa pengertian yang tertuang pada ketentuan umum dalam peraturan ini diantaranya adalah Sistem Manajemen Kinerja PNS. Sistem manajemen kinerja PNS adalah suatu proses sistem yang terdiri dari perencanaan. Sedangkan sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Sementara pengertian indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh setiap PNS. Target adalah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kerja. Sedangkan perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain adalah terkait pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan pengertian dari pengelola kinerja adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS. Kawan, sistem manajemen kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi, unit kerja, atasan langsung ke dalam SKP, melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja,
serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Sistem manajemen kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sistem manajemen kinerja PNS terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi PNS. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan rencana SKP dan penetapan SKP. Penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tindakan jabatan pada instansi pemerintah, dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah. Penyusunan rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri serta pejabat administrasi dan pejabat fungsional dapat dilakukan dengan dua model, yaitu dasar atau inisiasi atau pengembangan. Penyusunan rencana SKP dengan model dasar atau inisiasi dapat digunakan pada instansi pemerintah yang akan membangun sistem manajemen kinerja PNS. Sedangkan penyusunan rencana SKP dengan model pengembangan dapat digunakan pada instansi pemerintah yang telah membangun sistem manajemen kinerja PNS. Penyusunan rencana SKP dengan model pengembangan dilaksanakan instansi pemerintah paling lambat 1 Januari 2023. Rencana SKP yang telah direview oleh pengelola kinerja ditandatangani PNS dan ditetapkan oleh pejabat penilai kerja. Kawan, perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Standar perilaku kerja pada setiap aspek perilaku kerja merupakan level yang dipersyaratkan sesuai jenis dan atau jenjang jabatan. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja. Pelaksanaan kinerja PNS dilaksanakan setelah dilakukan penetapan SKP. Terhadap pelaksanaan kinerja PNS dilakukan pemantauan kinerja oleh pejabat penilai kinerja untuk mengamati kemajuan pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP. Pembinaan kinerja dilakukan melalui bimbingan kinerja dan konseling kinerja untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP. Kawan, terkait penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Nilai SKP diperoleh dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Nilai perilaku kerja diperoleh dengan membandingkan standar perilaku kerja dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Sementara itu, tindak lanjut terdiri atas pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan, sanksi, dan keberatan. Pelaporan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja kepada tim penilai kinerja PNS dan pejabat yang bersangkutan. Pelaporan kinerja disampaikan dalam bentuk dokumen penilaian kinerja. Dokumen penilaian kinerja meliputi nilai kinerja PNS, predikat kinerja PNS, permasalahan kinerja PNS, rekomendasi, dan dokumen lainnya. Pemeringkatan kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar PNS setiap tahun. Pemeringkatan kinerja pegawai ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan pada masing-masing instansi pemerintah. Penetapan pemeringkatan kinerja pegawai wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan. Data hasil pemeringkatan kinerja oleh Menteri untuk penyusunan profil kinerja PNS nasional dan evaluasi kebijakan terkait manajemen kinerja PNS, pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan atau manajemen PNS lainnya. Sedangkan penghargaan dapat berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi dan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Pemberian penghargaan atas hasil penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen penilaian kinerja dapat dilakukan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, selain penghargaan,
pejabat pembina kepegawaian dapat memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi bagi PNS. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja disertai atas keberatan kepada atasan dari pejabat penilai kinerja. Kawan, sistem informasi kinerja PNS dikelola melalui aplikasi informasi kinerja PNS. Aplikasi informasi kinerja PNS memuat alur proses dan format antara lain perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut. Badan Kepegawaian Negara menyiapkan aplikasi informasi kinerja PNS secara nasional yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi kinerja PNS di instansi pemerintah. Aplikasi informasi kinerja PNS dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang belum mempersiapkan aplikasi informasi kinerja PNS. Hasil pengelolaan aplikasi informasi kinerja PNS secara nasional dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Kawan, peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan rasa bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Bung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan tonton terus video-video saya berikutnya ya.